Kereta yang lewat rute Solo atau Jogja, sekarang ini kayaknya wajib banget pakai armada terbaru New Generation Stainless Steel. Mau yang kelas eksekutif atau yang kelas ekonomi juga. Kayaknya jadi standar kereta-kereta yang lewat di jalur Solo atau Jogja. Wajib pakai yang speknya rata kanan. Bahkan kereta tambahan di rute ini aja pakainya rangkaian kereta New Generation Stainless Steel. Armada keluaran terbarunya PT Inka Madiun. Ya kalau dilihat emang karena rute ke Jogja atau Solo ini emang bisa dibilang tambang emasnya KAI banget sih. Dan penumpangnya tuh selalu rame. Nah kali ini saya mau nyobain salah satu kereta tambahan yang biasanya cuma jalan di musim Nataru sama Lebaran aja. Dan kereta ini tuh kayaknya dari tahun kemarin pakai armada New Generation Stainless Steel. Padahal kereta tambahan tuh biasanya pakai rangkaian kereta yang seadanya. Malam ini dari kota Solo, saya bakal naik kereta api Lodaya Malam tambahan menuju ke kota Bandung. Nah, gimana perjalanan naik kereta api Lodaya Malam tambahan kali ini? Tonton videonya sampai selesai ya. Oke, saya sudah boarding masuk ke dalam stasiun Solo Balapan, stasiun keberangkatan untuk kereta jarak jauh di kota Solo. Jadi di kota Solo ini ada 3 stasiun untuk kereta jarak jauh. 3 stasiun yang bisa digunakan untuk naik turun penumpang kereta jarak jauh ya teman-teman. Ada stasiun Solo Jebres, Solo Balapan, dan stasiun Purwosari. Nah untuk di stasiun Solo Balapan ini kebanyakan keretanya adalah kereta yang kelasnya menengah ke atas, kasta tinggi. Meskipun ada ekonomi, eksekutif, ataupun kelas luxury dan panoramik dan juga yang lainnya, tapi keretanya kastanya kasta tinggi. Seperti Lodaya, terus Mataram, terus ada Sancaka, Mutiara Selatan, dan lain-lain. Nah ini contohnya ada kereta api Bawangkarta dari Jakarta tujuan ke Jombang Pasar Senen ya. Ini dilayani naik turunnya di stasiun Solo Balapan. Kelasnya campuran ada ekonomi dan eksekutif. Jadi untuk Solo Balapan ini bisa dibilang kebanyakan kereta-kereta kasta unggulan kelas menengah atas untuk kereta yang rutenya dari Jakarta atau Bandung yang lewat Jogja jalur selatan. Itu dilayani naik turun penumpangnya di Solo Balapan. Lalu ada stasiun Purwosari, stasiun yang mayoritas kebanyakan keretanya menengah ke bawah, kereta subsidi, kereta yang murah, kereta ekonomi yang digunakan untuk naik turun penumpang kereta yang rutenya lewat Jogja ke arah Jakarta ataupun ke arah Bandung. Jadi kalau di Solo Balapan ini yang kasta tinggi, rutenya pokoknya lewat Jogja. Kalau Purwosari lewat Jogja juga, tapi yang kasta rendah. Nah yang terakhir tadi adalah stasiun Solo Jebres. Stasiun Solo Jebres itu digunakan untuk penumpang kereta yang semuanya malah kasta tinggi, rendah, menengah, tujuannya ke Jakarta, Surabaya Jakarta, Malang Jakarta, atau sebaliknya yang rutenya lewat Semarang lewat jalur utara. Jadi kalau Solo Jebres itu semua kereta eksekutif, ekonomi, atau mungkin kereta yang lain yang kelasnya menengah ke atas, menengah ke bawah itu berhenti di Solo Jebres, tapi rutenya lewat jalur utara lewat Semarang. Kalau Solo Balapan kasta tinggi, menengah ke atas, yang rutenya lewat Jogja. Kalau Purwosari kasta rendah, menengah ke bawah, yang rutenya lewat Jogja, teman-teman. Jadi kalau kereta-kereta yang rutenya lewat selatan, dari Bandung, dari Jakarta yang lewat Jogja ke arah Jawa Timur atau mungkin ke arah Surabaya atau Malang, itu pasti berhentinya bukan di Solo Jebres. Kalau nggak di Solo Balapan, di Purwosari. Tapi kalau yang lewat Semarang, itu nggak mungkin lewat Solo Jebres dan lewat Purwosari, karena dari Solo Jebres itu udah belok ke utara ke arah Semarang. Jadi di Solo ini ada percabangan rel. Nah untuk di Solo Balapan ini karena termasuk stasiun besar, untuk boarding masuk ke dalam stasiun ini udah ada fasilitas Face ID atau Face Recognition Gate. Jadi ketika kita udah terdaftar di sistem Face Recognition Gate-nya, itu tinggal jalan aja. Kalau kita udah punya tiket, nanti gate-nya langsung terbuka. Jadi nggak perlu ngeluarin KTP ataupun tiket fisik ya. Tapi kalau misalkan nggak punya atau belum daftar ke sistem yang Face Recognition Gate atau Face ID, itu nggak bisa lewat situ. Bisanya lewat
boarding manual, nunjukin tiket fisik dan KTP, atau bisa pakai e-tiket dari aplikasi Akses by KAI. Kalau nggak mau ngeprint tiket ya, ngeprint tiketnya ada di depan, itu tinggal masukin kode booking aja, terus nanti tinggal dicari, klik cari, terus nanti tiketnya keluar tinggal di print. Biasanya buat orang-orang yang beli tiketnya dari Traveloka, dari tiket.com, atau aplikasi-aplikasi mitra-mitra pemesanan tiket kereta yang lainnya selain dari website ataupun aplikasi Akses by KAI. Dari Indomaret pun biasanya itu harus cetak tiket fisik ya, karena nggak dapat e-tiket. Kalau mau dapat e-tiket secara digital tanpa harus nyetak, biar nggak ribet, itu cuman ada di aplikasi Akses by KAI, teman-teman. Kalau nggak mau ribet lagi, bisa daftar Face ID, Face Recognition Gate. Buru-buru pun sama lari kayaknya bisa kebuka ya. Tinggal lari aja, store muka gitu, langsung kebuka gate-nya kalau kita udah punya tiket. Kalau di stasiun Purwosari sama Solo Jebres kayaknya malah Face ID atau Face Recognition tuh nggak ada, jadi kita harus nyetak tiket secara manual. Dan ini saya sekarang sedang nunggu di ruang tunggu stasiun Solo Balapan yang co-working space. Jadi sekarang tuh stasiun-stasiun besar juga ada ruang tunggu yang menyediakan ada kayak meja dan colokan. Ini bisa buat buka laptop, mungkin tablet. Kalau mau meeting, bekerja sambil nunggu kereta, misalkan kereta masih lama, itu bisa nunggu di sini sambil ngecas handphone ataupun laptopnya. Cuman sayangnya emang nggak ada wifi sih, wifi gratis publik itu nggak ada, jadi harus tethering sendiri. Ini ruang tunggunya untuk working space di Solo Balapan ada dekat pintu masuk, sama ada yang di tengah. Jadi karena Solo Balapan ini stasiunnya tipe pulau, stasiun utama bangunannya tuh kalau nggak salah emang dulu itu di tengah-tengah, di Apit Rail di sebelah sana, jalur 1, 2, 3, 4, dan rel yang di sebelah sana mana ya, utara atau mana ya, jalur 5, 6, 7. Jadi di tengah ini ada ruang tunggunya juga, biasanya juga buat misahin kereta antara KRL, kereta jarak jauh, sama kereta bandara. Dan yang spesial kalau di ruang tunggu yang di sana deket gate masuk, itu ada kursi-kursi sofa yang nyaman banget sebenarnya. Dan di sana biasanya lebih penuh karena orang pasti udah nyari di sana ya. Empuk banget, nyaman banget. Tapi sedikit jumlahnya, kapasitasnya, nggak sebanyak di Jogja. Jogja tuh banyak banget. Bahkan biasanya ada yang tidur, nginep di sana. Sofanya enak banget sih, empuk banget. Tapi yang di tengah ini nggak ada. Kita bisa nunggu di co-working space seperti ini, teman-teman. Jadi lumayan, meskipun kursinya nggak sofa, tapi ada fasilitas, ada mejanya ini buat buka laptop, tablet, dan lain-lain. Kereta saya masih sekitar 40 menit lagi nanti berangkatnya dari Solo Balapan. Jadi ini tuh load daya malam, lebih malam lagi. Kalau load daya malam yang reguler itu berangkatnya sebenarnya jamnya juga udah enak ya. Jadi sekalian mumpung masih Nataru, libur Nataru lah ya, ini ada beberapa kereta tambahan, saya mau nyobain naik kereta load daya malam yang tambahan. Berangkatnya lebih malam lagi dari roda reguler. Hari ini tadi saya ngecek tiketnya habis yang ekonomi, sisa yang eksekutif ya. Tapi kayaknya biasanya penumpang dari Solo tuh sepi, nggak begitu banyak. Yang banyak pasti biasanya dari Jogja. Oke, kita sambil nunggu keretanya, sambil hunting sama ngedit. Lumayan disediain sama KAI kayak gini. Kalau naik kereta, saya saranin buat kalian bawa tumbler aja teman-teman. Nanti di stasiun itu bisa di refill untuk isi ulang air gratis ya. Airnya udah disterilisasi, ada dispensernya. Di Solo Balapannya ada di peron yang tengah, ruang tunggu yang tengah. Jadi kalau dari pintu masuk sana itu nyebrang ke jalur 4 ke arah jalur 5. Nah di sini ada dispenser. Kalau di sebelah sana kayaknya nggak ada dispensernya sih. Deket pintu masuk juga saya nggak ngeliat, nggak ada dispenser untuk isi ulang air. Nah di sini ada dispenser buat ngisi ulang air mineral secara gratis. Biasanya di stasiun besar juga ada, hampir semuanya. Di Jogja juga ada, di Jakarta juga ada. Jadi bawa tumbler aja buat diisi, lumayan gratis. Cuman kalau di sini tuh dia masih pakai dispenser manual gini ya, harus dipencet gitu. Yang di Tasikmalaya doang kayak yang setahu saya itu dia pakai tombol, tinggal dipencet nanti ngisi sendiri. Yang paling canggih. Kebanyakan kalau di stasiun lain modelnya kayak gini semua. Tapi di Tasikmalaya yang beda. Jadi lumayan bisa ngisi tumbler air minum secara gratis. Biar hemat, yang penting tumblernya nggak ketinggalan dan hilang aja sih. Dijaga baik-baik. Nah ini yang dilansir duluan kereta api Batavia ya teman-teman. Sebelahnya load daya tambahan yang saya naiki juga lansir coy. Gokil. Solo nih lagi rame-ramena nih, sampai penuh loh. Ditaruh di sini, jalur 3 di Batavia tujuan ke Gambir. Sebelahnya load daya tambahan, jalur 4 tujuan Bandung. Sebelah sana ada Manahan apa ya?
Oh, satunya dikosongin buat Sancaka Utara kayaknya. Lagi rame-ramenya. Dan berjejer ini kereta ekonomi eksekutif New Generation Stainless Steel buatan PT Inka yang paling baru. Batavia pakai New Generation Stainless Steel, tuh yang baru masuk Lodaya yang saya naiki pakai New Generation Stainless Steel juga coy. Gudangnya kereta-kereta New Gen Stainless Steel nih di Solo. Spek rata kanan. Ada yang menarik coy di depan. Nah, ini lokomotif dinasnya kereta api Batavia malam ini spesial banget pakai lokomotif Red and Blue CC201-8346 di Poinduk, Jember. Lokomotif yang dikirim dari Sumatera dan masih ori ya. Warnanya masih ori, terus ada tralisnya juga ya. Di sini tuh nggak ada lokomotif yang pakai tralis sekarang. Di Sumatera masih ada, dan ini bawaan dari Sumatera masih ada tralisnya. Dan untuk apa? Corong sulingnya tuh buat klakson tuh bukan di atas tapi di samping. Jadi agak spesial, beda gitu speknya. Lokomotif Red and Blue yang masih ori Sumatera, belum diedit, belum dimodif kayak standar Jawa. Masih ada kotaknya juga di depan tuh buat multiple unit. Wak Rossi ya sebutannya, nomor 46. Menariknya kereta stainless steel New Generation. Cakep banget ya. Kereta api Wijaya Kusuma dari ujung timur Pulau Jawa ke Tapang, Banyuwangi. Tujuannya ke ujung selatan Pulau Jawa ke Cilacap ya. Ini ekonomi premium tahun 2017. Sebelum ada kereta New Generation yang stainless steel kayak gini. Cikal bakalnya kayak gitu tuh. Pertemuan beberapa kasta kereta nih. Premium 2017. Yang ini ada ekonomi New Generation di belakang, yang ini eksekutif. Sebelahnya Lodaya ada New Gen-nya juga coy. Nah, kalau ini Wijaya Kusuma eksekutifnya masih eksekutif lama ya teman-teman. Tahun 2009 ini eksekutif pesawat. Dulu paling keren, paling bagus. Sekarang udah kayak biasa aja. Digantikan dengan eksekutif New Generation Stainless Steel yang tahun 2024-2025 kayak gini. Mewah banget. Untuk lokomotif yang berdinas di kereta api Lodaya tambahan malam ini yang akan saya naiki pakai lokomotif seri CC206-1341 di Poinduknya Bandung ya teman-teman. Lodaya ini emang lokomotifnya biasanya pakai CC206 yang pakai 2 kabin kayak gini. Sekarang emang jadi lokomotif andalanya PT KAI ya untuk seri CC206 yang narik kereta-kereta kelas unggulan, kereta kelas Argo yang ngebut-ngebut. Itu pakai 206 yang 2 kabin kayak gini teman-teman. Kereta tambahan jalur Jogja Solo ini gokil banget. Selalu dikasih spek rata kanan. Ini pakai punya siapa nih? CN Cirebon. Punya Rangga Jati ya transetnya kayaknya. Kayak transetnya Rangga Jati nih. Ini ekonomi 2 SDT ini punya Sidotopo. Terus 34 itu punyanya Solo, SLO teman-teman. Jadi beda-beda emang. Biasanya kalau kereta-kereta tambahan lainnya yang hadir di musim libur Nataru dan Lebaran, pasti pakai armada kereta yang seadanya, comot sana sini. Dan biasanya tuh random banget, gado-gado. Ada yang bagus, ada pakai yang kereta tua, tahun 70-an, 80-an, bahkan ada juga yang tarifnya udah di atas 200 ribuan, tapi pakai kereta kursi tegak berhadapan. Sebutannya Pasundan Lebaran. Nah, kalau kereta yang lewat di jalur Jogja Solo ini emang kayaknya spesial banget ya. Minimalnya tuh kayaknya kereta stainless steel tahun 2018 dan kebanyakan pasti pakai armada yang terbaru keluaran tahun 2024, 2025 kayak kereta api Lodaya tambahan ini. Bisa dibilang Lodaya tambahan ini sama kayak Lodaya reguler. Fasilitas keretanya sama persis, cuma beda durasi perjalanannya aja. Saya duduk di kereta ekonomi 4 ya. Sini kayaknya teman-teman. Tinggal pencet-pencet. Bismillahirrahmanirrahim. Di nomor 5B di sini kursi saya. Karena saya tahu penuh, jadi saya ngambil yang sini aja daripada nggak bisa gerak keluar masuk. Baru buka WhatsApp, WA, katanya di petak antara Lebak Jero Leles ada yang longsor nih. Tadi kena Lodaya malam yang dari Bandung. Semoga aja bisa dilalui sih. Ini katanya keretanya masih ketahan. Baru mau berangkat. Udah mau berangkat harusnya. 2139. Ya semoga aja jalurnya bisa dilalui ya.
Tadi ada longsoran di Lebak Jelo. Tepat waktu 21:40 kita mulai berangkat dari stasiun Solo Balapan. Jadi untuk kereta api Lodaya tambahan dari tahun kemarin, dari Nataru, Lebaran, itu emang pakai kereta ekonomi dan eksekutif new generation seperti ini, sama seperti kereta api Lodaya regulernya. Dan ini juga transit-nya pinjam sana sini kayaknya, bukan aslinya punya Lodaya ya. Kalau punya Lodaya ya jalannya reguler itu, yang Lodaya pagi sama Lodaya malam. Dan Lodaya tambahan ini juga ada Lodaya pagi sama Lodaya malam tambahan. Yang pagi ada tambahannya, yang malam juga ada tambahannya. Jadi sehari waktu libur Nataru atau Lebaran biasanya Lodaya sehari 8 kali jadwalnya teman-teman. 4 dari Solo ke arah Bandung, yang 4 lagi dari Bandung ke arah Solo lewat Jogja. Untuk penumpangnya ini saya ngelihat emang udah lumayan penuh ya. Mungkin 30% lah. Biasanya tuh sepi banget, tapi ini udah lumayan rame. Apakah ada orang-orang yang beli tarif khusus juga untuk ke Jogja, karena kereta ini juga ada tarif khususnya untuk sampai ke Jogja daripada naik KRL. Mungkin kalau malam nggak ada kereta yang KRL malam, atau kalau nggak biar nggak lama, nggak berdiri, nggak berdesakan, itu bisa naik kereta jarak jauh. Tarif khususnya 45.000 untuk kelas ekonomi dan 55.000 untuk kelas eksekutif ya teman-teman. Nah hari ini tuh tiketnya habis, tapi dari Solo biasanya masih seperti ini, penumpangnya nggak banyak, nggak full. Di manakah penumpang yang akan naik banyak? Nanti kita lihat di Jogja. Biasanya titik penumpang naik kereta-kereta dari Solo tuh paling banyak. Kalau tiketnya habis, itu dari Jogja mayoritasnya teman-teman. Nah biasanya teman-teman tuh tanya ya, kalau kita naik kereta ekonomi yang premium atau yang belum new generation itu tanyanya kursi yang searah laju kereta itu nomor berapa. Itu tuh nggak bisa ditebak. Nah ketika kita udah naik kereta ekonomi yang new generation seperti ini, yang kursinya udah otomatis searah laju kereta semua, nggak ada yang mandep mundur, nggak ada yang berhadapan, bisa diputar arahnya, dibuat berhadapan, bisa direbahin senderanya. Tanyanya sekarang beda lagi, kursi yang jendelanya full yang mana, nomor berapa. Sebenarnya menurut saya sih kalau kita naik kereta ekonomi yang new generation stainless steel kayak Lodaya tambahan ini, itu meskipun kita nggak dapat jendela yang full, misalkan ada tulang buat rangka jendela ya kayak gini ya, saya duduk di 5B 5A ini jendelanya sebenarnya bisa dibilang full sama nggak full ya, karena dapat ini dikit nih gini. Sebenarnya kita nggak kalangan bener-bener nggak bisa ngeliat depan atau belakang, nggak bisa ngeliat pemandangan ya. Kalau misalkan perjalanan pagi itu masih aman-aman aja, karena ini tuh ramping, tulang-tulang rangka jendelanya itu ramping. Jadi kalau misalkan jendelanya nggak full, kebetulan yang full tuh kayak misalkan 4A 4B ini full banget nih. Tapi yang nomor ini misalkan 6B ini kan nggak full. 5A 5B ini sebenarnya juga nggak full karena sharing dikit sama 5A sama 6A 6B. Tapi menurut saya ini masih aman aja. Kita masih bisa lihat pemandangan dengan ngintip ke depan gini atau mungkin ke samping sini. Itu masih aman-aman aja sih. Karena rangkanya ini dia nggak lebar ya, kecuali kalau kita naik kereta ekonomi new generation modifikasi. Nah itu kalau pas lagi dapet tembok, wah bener-bener nggak dapet jendela karena lebar banget, bisa segini nih buat rangka antar jendelanya. Jadi meskipun nggak dapat jendela full, itu tuh masih dapat jendela sedikit yang itu bisa buat lihat depannya atau belakang. Jadi aman-aman aja sih. Saya kalau misalkan mau rekam gitu ya di sini, atau kalau nggak ke sini. Nah kalau yang belakang ini malah enak karena dapat jendela depannya sebenarnya, meskipun nggak full ya. Jadi menurut saya kalau naik kereta ekonomi new generation yang stainless steel kayak gini, nomor berapapun itu jendela yang full atau nggak full masih aman menurut saya teman-teman. Karena kalau misalkan kursinya ini dibolak-balik, itu mempengaruhi juga nanti. Contoh 5C, 5D, 5A, 5B. Ini kalau dibalik ke arah sebaliknya dari Bandung ke Solo atau Jogja, itu jendelanya full malahan. Nah yang 4C, 4D itu juga dapat full, tapi yang 6C, 6D itu kayaknya tetap nggak dapat full sih. Jadi emang ada tricky karena ekonomi ya, jadi ada jendela yang full, ada yang jendela separuh. Tapi
Tapi buat di eksekutif pasti dapat full semua jendelanya, karena kapasitas penumpangnya juga beda. Di ekonomi cuma 72, di eksekutif 50 penumpang. Dan untuk kereta Lodaya tambahan ini dia juga ngikutin kereta Lodaya reguler ya teman-teman. Untuk kecepatannya tuh bisa tembus sampai 110 km per jam. Sebelumnya itu malah 120 ya, full speed mentok kayak kereta eksekutif Argo. Nah, tapi mulai tahun 2026 ini kereta-kereta yang campuran ekonomi eksekutif, meskipun sebenarnya trademarknya kereta ini pun udah didesain bisa ngebut sampai 120 km per jam, tapi dibatasi kecepatan maksimalnya cuma 110 km per jam. Itu GPS-nya sekarang 108 tuh. Udah kebut-kebutan, dan ini ngerasa ngebut banget. Mulai anteng juga sih, ini nggak berisik, nggak gemudak. Enak banget. Feelsnya naik kereta new generation tuh kayak sesuatu yang berbeda gitu dengan kereta-kereta lain. Ntar kalau udah habis naik kereta new generation, naik kereta yang lain tuh kayak kayak gimana gitu ya rasanya ya. Kalau naik ini tuh kayak bener-bener apa ya, keretanya tuh kayak berat, anteng gitu loh, kayak kerasa kayak jeduk. Tapi goncangannya tuh minim banget, nggak bener-bener bergoncang-goncang yang kerasa goncang, itu nggak, minim banget getaran goncangannya. Dan pas lagi lewat rel yang bagus, enak, ngebut, anteng, halus kayak melayang. Karena pintunya otomatis ya, pintu luarnya kiri kanan otomatis, pintu kabin dalam sama pintu sambungan otomatis, sambungannya juga pakai akordeon. Jadi emang mantep sih. Pemberhentian pertama di stasiun Klaten. Yang naik banyak banget coy. Gokil. Apakah ada penumpangnya nih 5 dari Klaten? Ramai ternyata penumpangnya Lodaya tambahan. Jamnya enak sih. Lumayan ramai yang naik dari Klaten. Jadi kalau kereta-kereta yang berangkat pertama dari Solo pasti berhenti di Klaten. Hargo Dwi Panggar, Golawo aja berhenti. Ada kereta lain banyak yang melintas langsung di sini. Di luar hujan. Terus AC-nya ini dingin banget, 23 derajat. Saya udah pakai jaket nih. Karena kereta hujan tuh AC-nya dingin banget coy. Apalagi kalau nanti udah mode malam dimatiin lampunya. Dan saya duduk di sini. Lebih kerasa AC-nya dinginnya. Nah, meskipun kereta ini kereta tambahan, tapi untuk kereta api Lodaya tambahan ini dia pakai rangkaian new generation stainless steel ya, yang dimana defaultnya itu ada koneksi wifi-nya teman-teman, meskipun kelas ekonomi. Tapi sayangnya ini ya nggak ada paketannya sih, nggak tahu sih ini wifi-nya pakai apa ya paketannya, pakai kayak semacam apa wifi modem gitu atau wifi apa ya. Ini nggak bisa connect internet ini, tapi udah connect saya. Itu kereta-kereta ekonomi dan eksekutif yang new generation itu ada wifi-nya di atas kereta. Jadi kalau naik yang ekonomi new generation kayak gini tuh makanya saya bilang spek rata kanan paling atas, karena ada wifi-nya, pintunya otomatis, nggak ada bedanya sama eksekutif. Cuman yang membedakan adalah kapasitas jumlah penumpangnya sama kursinya. Kursinya juga empuk, bisa direbahin. Legroomnya juga masih bisa buat selonjoran. Terus chargernya di sini ada 2. Ada yang colokan kaki 3, ada yang colokan kaki 2. Terus di sini juga ada charger lagi USB. Jadi emang plus spek rata kanan, makanya saya bilang. Kita tiba di stasiun Yogyakarta dan lihatlah penumpangnya teman-teman. Rawa mepol. Jadi kalau kereta dari timur, dari Solo atau mungkin dari timur, dari Jawa Timur masih sepi, tapi hari ini tiketnya habis, misalkan ke Bandung ataupun ke arah Jakarta ya. Nah, penumpangnya yang naik paling banyak itu biasanya dari sini nih, dari Jogja teman-teman. Tuh liatin, Jogja tuh nggak pernah sepi. Ini ada yang turun dari depan, 4 orang.
Ada yang turun juga mungkin beli tarif khusus dari Solo. 90% bisa dibilang penumpangnya naiknya dari sini, kereta apapun ya. Dan hari ini tiket ekonominya habis, tadi saya ngecek masih sisa eksekutif, itu pun cuma beberapa kursi aja. Ini kayak penumpang-penumpang jarak jauh menuju ke Bandung semua nih, habis liburan. Masih ramai penumpangnya, ekonominya laris. Makanya kereta tambahan rute Solo, Jogja, Jakarta atau Bandung tuh minimal dikasih ini nih, stainless steel, karena ya itu penumpangnya mayoritas banyak banget, bukan mayoritas ya, karena emang banyak banget penumpangnya. Tuh depan masih ngantri nak buat masuk tuh, saking penuhnya. Pasti laku keras jalur sini kalau dikasih kereta-kereta dengan spek kereta kanan tapi harganya agak mahal. Berangkat keretanya, nanti masuk dulu nanti dari dalam. Nah, depan masih ngantri ya, kayaknya stuck. Jalur 5 yang diberangkatkan. Oke, berangkat kembali dari stasiun Tugu Yogyakarta. Ini masih ramai coy penumpangnya di luar. Dan kereta ke Bandung tuh yang malam ini dari Jogja atau dari Solo jejer-jejer ya, depan belakang. Tadi Mutiara Selatan, terus Lodaya Tambahan, terus belakangnya ini Malabar, belakangnya lagi Turangga. Ke Bandung semua tujuannya. Tadi dari Solo masih banyak kursi kosong, setelah Jogja tuh langsung full seat. Penumpang kereta Jogja tuh emang nggak pernah sepi mau hari apapun. Kalau kalian misalkan naik kereta dari timur Jogja, ngecek tiket hari ini tuh tiketnya habis terjual kan. Naik ke kereta tuh kursinya masih kosong. Nah, penumpangnya bisa dipastikan mayoritas naiknya dari Jogja. Lepas dari stasiun Yogyakarta, saya nggak expect coy, mode malamnya dinyalain yang gelap banget. Biasanya kalau naik kereta-kereta ekonomi new generation yang malam itu sekarang nggak pernah segelap ini loh, cuman di dimmer gitu doang. Progo, Lodaya malam yang reguler, terus apa lagi ya kemarin ya saya naik gitu, yang new generation stainless steel kayak gini sama. Tapi sekarang tuh nggak pernah digelapin kayak gini nih. Makanya saya beberapa kali kalau pas lagi bikin video konten naik kereta new generation yang ekonomi pas malam itu pasti saya bilang kan, saya pernah naik itu dulu waktu di mana nama Majapahit, waktu pertama kali dirilis itu gelap banget kayak gini. Terus apalagi ya dulu pernah gelap kayak gini direct train, tapi setelah itu saya nyoba beberapa kereta lain nggak pernah digelapin kayak gini nih, cuma di dimmer aja. Nah, ekonomi new generation stainless steel tuh bisa kayak gini nih, gelap banget, nyenyak banget nih buat tidur. Krunya saya kasih bintang 10 deh. Mantep gini dong. Yang lainnya juga bisa loh kayak gini, ekonomi new generation yang lain. Masa cuma di dimmer doang, padahal ada fitur buat lampu utama dimatiin. Nomornya aja udah pakai LED kan, nyala, jadi masih terbantu. Sama di bawah pojok kanan kiri kereta tuh ada lampunya sebenarnya. Jadi meskipun dimatiin, orang mau nyari nomor tempat duduknya tuh masih kelihatan. Karena nomornya pakai LED. Dan itu juga membantu untuk penerangan pencahayaan di dalam kabin sebenarnya. Bisa lah semua keretanya juga dibuat kayak gini. Perjalanan kita tiba di stasiun Wates di Kabupaten Kulon Progo. Yang naik juga lumayan banyak ya teman-teman. Ada info barusan kita tunggu disusul kereta api Malabar coy. Harusnya ya karena Malabar di sini nggak berhenti ya, sama di Klaten kayak juga nggak berhenti sih. Meskipun jalannya larinya sama-sama 110 km per jam. Sama-sama kereta Bandung, Lodaya Tambahan kena susul. BTW ada yang turun coy di Wates.
dari Jogja atau dari Solo ternyata. Ternyata di stasiun Wates kita kena susul sama Malabar. Jadi emang jaraknya itu kayak deket-deket banget ya. Tadi depan kita Mutiara Selatan, terus Lodaya Tambahan, belakangnya Malabar, belakangnya lagi Turangga coy. Kereta Bandung semua yang berangkatnya malam. Karena Malabar di sini nggak berhenti, kita disuruh minggir. Meskipun Lodaya Tambahan juga udah larinya ngebut juga ya 110 km per jam. Dan saya nggak expect setelah Jogja tadi langsung dimatiin semua lampunya mode malam, gokil. Ekonominya gelap banget. Suka banget saya. Krunya saya kasih bintang 10. Harusnya kayak gini dong kereta ekonomi new generation yang lain. Soalnya saya terakhir naik Lodaya, naik Progo itu cuma di dimmer. Jadi kayak lampu utamanya dimatiin, masih ada lampu kayak yang kuning-kuning redup. Tapi nggak segelap ini. Kayak gini tuh waktu saya dulu pertama kali naik Majapahit, terus sama direct train Semarang, itu gelap banget kayak gini. Nah setelah itu nggak pernah lagi tuh kereta ekonomi new generation dimatiin lampunya kayak gini. Kalau secara spek harusnya emang bisa fiturnya mati total gelap, cuman menyisakan LED sama lampu di pojok kanan kereta. Cakep sih. Jadi kalau tidur tuh lebih nyaman teman-teman. Udah serasa kayak kereta eksekutif, nggak ada bedanya. Cuman yang membedakan ya kursinya aja sih. Mantap sih, top. Ya semoga aja sih besok saya nyobain kereta new generation yang lain segelap ini ya, ekonomi new gen-nya, mode malamnya. Nanti kalau pakai dimmer saya protes deh. Krunya the best nih, Lodaya Tambahan. Gak expect juga sih saya, paling dimmer gitu kan. Berarti kalau misalkan Lodaya yang reguler masih dimmer, Lodaya Tambahannya lebih mantep banget ini. Kereta tambahan tapi speknya udah serasa kereta reguler yang spek rata kanan ya. Malabar rangkaiannya masih belum new generation karena tidak berhenti di Wates. Kita berhenti di Wates. Jaraknya juga deket banget ya antara Lodaya Tambahan sama Malabar. Jadi kita disuruh ngalah di pinggirin. Ya namanya juga kereta tambahan ya. Sampainya duluan Malabar sih daripada Lodaya Tambahan, meskipun berangkatnya lebih malam Malabar. Lepas stasiun Wates, saya coba pindah ke ekonomi 3. Ternyata masih ada beberapa kursi yang kosong di sini. Dan pas saya coba rebahin kursinya, wah parah sih. Ini lebih rebah, lebih enak dibandingkan kursi di ekonomi 4 tadi tempat saya duduk. Bisa beda banget gini ya? Apa karena ini emang kursi paling belakang atau armadanya udah yang lama jalan gitu? Dan di ekonomi 4 tadi masih baru, jadi masih kaku. Nah, jadi untuk mode malam di kereta ekonomi New Generation Stainless Steel ini bisa dibilang mirip dengan kereta eksekutif ya teman-teman. Gelap banget, lampu utama mati, cuma menyisakan LED nomor di kanan kiri kereta nyala, itu juga nambah terang, nomornya kelihatan terbaca jelas. Di tengah sini nggak ada lampu, lampunya cuma ada di sebelah kanan ini nyala di bawah tuh. Jadi penerangannya sebenarnya masih ada dan masih kelihatan, nggak gelap-gelap banget gitu. Kalau di eksekutif, di tengah sini ada lampunya warna oranye di jalan gangnya. Jadi itu yang membedakan antara ekonomi dan eksekutif. Tapi secara spesifikasi keretanya, ini tuh sebenarnya sama aja. Dari rangkanya, pintunya, toiletnya, rak bagasinya, panel LED-nya, jendelanya. Cuman yang membedakan hanya kursinya aja, kapasitas penumpangnya lebih banyak, kursinya juga beda sama yang eksekutif ya. Tapi secara interior, eksterior, terus yang lainnya, fitur-fitur lainnya, ada wifi dan lain-lain, itu sama aja sama eksekutif sih. Nggak ada bedanya teman-teman. Jadi ini bisa dibilang eksekutif tapi versi murah. Nyaman banget. Perjalanan kita tiba di stasiun Kutoarjo dan kita bertemu dengan kereta api Jayakarta ya teman-teman di sini. Kereta dengan
rute terpanjang di jalur selatan. Panjang banget, lokomotifnya depan banget sana tuh. Pucuk. PPK-nya sampai ke depan banget ya. Kok nyariin kondekturnya. Ini buat trip kereta api Jakarta, teman-teman bisa tonton video di pojok kanan atas. Di Kutoarjo tadi ada yang turun juga teman-teman. Terus ada yang naik. Di sini ada peron tingginya, tapi kasihan kalau misalkan kayak gini nih. Pintu masuk keluarnya pas banget, ada pagar. Oh, udah berangkat ternyata. Oke, berangkat lagi dari Kutoarjo. Nah, buat toiletnya untuk kereta New Generation ini ada di salah satu sisi keretanya aja ya teman-teman. Di ujung depan atau di ujung belakang aja. Tapi biasanya tuh untuk toilet kereta New Generation yang stainless steel ini itu ada di dekatnya nomor yang paling besar. Berarti kalau ekonomi itu di dekatnya nomor 18. Patokannya itu. Kalau nyari ke arah nomor 1, ke kursi nomor 1 itu biasanya di ujung sini cuman bordes, gak ada toiletnya. Kebetulan ekonomi 4 dan ekonomi 3 ini sama-sama pas posisi ujung depannya ekonomi 4 dan ujung belakangnya ekonomi 3 itu nggak ada toiletnya. Jadi dari tadi tuh beberapa orang tuh bingung ketika kesini nggak ada toilet. Nyebrang ke sana, di sini juga nggak ada toilet coy. Toiletnya di ujung depan sana untuk ekonomi 3 dan ekonomi 4 toiletnya di belakang. Jadi susunan keretanya ini agak kurang apa ya, biasanya tuh belakang semua, depan semua gitu kan, atau kalau nggak kadang tuh dijejerin sini toilet, depannya nggak ada, depannya sana, belakangnya sana juga nggak ada. Ini tadi beberapa orang dari ekonomi 3 ke belakang nyari toilet, di sini nggak ada, nyebrang ke sana nggak ada, ke belakang lagi sana. Dari ekonomi 4 ke depan sini nggak ada, ke sini nggak ada, ke sana. Jadi emang susunan untuk keretanya ini agak random. Nah, di belakang sini berarti nomor kecil untuk ekonomi 3. Nomor kecil nomor 1 sampai ke 18 ya, paling depan sana. Kalau di ekonomi 4 tadi tempat saya nomor satunya yang paling depan, nomor besarnya di belakang. Jadi kalau misalkan teman-teman naik kereta New Generation seperti ini, itu kalau mau nyari toilet, dilihat aja nomor besarnya yang di mana. Itu ada pasti di belakangnya ada toiletnya kalau di nomor besar. Kalau ekonomi di nomor 18. Kalau mendekati nomor 1 malah nggak ada toiletnya, adanya cuma bordes seperti ini. Perjalanan kita tiba di stasiun Kroya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Stasiun kereta yang punya percabangan jalur yang menuju ke arah Jakarta dan ke arah Bandung. Ini lagi ngisi air teman-teman. Nah, ngisi airnya nggak perlu naik ke atas ya, tinggal ditancapin aja lewat bawah nih pakai selang. Ada indikator airnya juga sebenarnya di bawah rangkaian, kalau habis warna biru nyala. Tadi katanya kita silang sama Mutiara Selatan, tapi ternyata nggak jadi ya, berangkat duluan, sinyalnya hijau. Sepertinya silangnya dipindah teman-teman. Kita berangkat kembali dari stasiun Kroya. Yang belakang sana ada Bima coy, mau masuk. Makanya kita ditahan tadi karena nunggu Mutiara Selatan di sana. Karena kita bakal lewat single track setelah ini.
Perjalanan kita tiba di stasiun Maos Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ya teman-teman. Oh ini lagi dia direnovasi Maos. Ada peron tingginya tuh di bawah. Udah jam 1 dini hari, udah ganti hari. Udah coba tidur masih kebangun-bangun, belum bisa nemu posisi tidur yang nyenyak. Sama-sama kereta stainless steel, tapi kalau Mutiara Selatan masih belum pakai kereta new generation ya. Eksekutif dan ekonomi juga teman-teman. Ekonominya masih premium, ada kursi yang searah kereta, ada kursi yang berlawanan arah kereta. Penuh dong, penuh dan pakai mode malam. Kita berhenti di stasiun mana ya ini? Karangpucung kayaknya tadi. Di sini tunggu bersilang sama kereta api Kuto Jaya Selatan, teman-teman. Kalah coy sama kereta PSO, kereta subsidi. Ya nomornya Lodaya Tambahan 7000. Kuto Jaya Selatan nomornya 200. Ya disuruh ngalah lah, meskipun kita new gen. Jam 3 lebih 56 menit sepertinya. Kita tiba di stasiun Cipendei. Stasiun kecil tapi semua kereta wajib berhenti di sini, teman-teman. Jajan nggak ya? Kawasan wajib jajan. Kalau mau sholat di sini ada musola juga. Dingin banget. Bu, ada nasi nggak, Bu? Hah? Nasi nggak ada, Bu? Nasi mah nggak ada yang jualan. Nggak ada jualan? Belum ada? Subuh kalau ada juga. Yang luar sana tutup juga nggak? Tutup. Masih tutup? Ya, belum buka. Karena udah ada nasi. Iya, tuh somai aja. Penumpang yang turun nggak begitu banyak ya, teman-teman. Sepi banget, soalnya pada tidur. Jam-jam masih tidur ini, jam 4 pagi. Yang jualan, yang dagang ternyata juga nggak banyak banget. Nggak kayak pas kalau sampai sini tuh masih jam 6, jam 7. Itu udah mulai rame kan. Tadi saya tanya ke ibu-ibunya yang jualan, ada nasi nggak, Bu? Nggak ada nasi ternyata kalau malam jam-jam segini. Paling pagi jam-jam 7, jam 8 gitu baru ada yang jualan nasi. Ini kalau mau jajan di Cipendei, ini ada di food court Cipendei ya. Biasanya yang jualan kebanyakan cilok, siomay, tapi kadang ada yang jualan nasi juga sih. Dingin banget ternyata di luar. Karena di sini di atas gunung, 772 meter di atas permukaan air laut ya. Sumpah. Dingin dan apa namanya?
Nggak kayak biasanya ya di Cipende itu biasanya ramai banget. Sekarang sepi banget, pada nggak turun. Kalau dulu yang jualan di luar sini ya teman-teman, di pagar-pagar di halaman stasiun, sekarang dipindah ke dalam semua. Jadi ada kios-kiosnya lebih rapi, pedagang-pedagangnya. Dan ternyata warung nasi yang pojokan sana itu tutup ya. Kalau jam segini nggak 24 jam. Dulu saya naik apa ya malam-malam beli ke sana tuh, waktu pedagang masih di sini. Tapi kayaknya nggak sepagi ini juga sih. Buat teman-teman yang misalkan pas di Cipende ini pengen sholat, di sini juga ada musola. Selain teman-teman bisa jajan di food court Pujasera, ada musola juga. Kayak biasanya nutut kok, cukup waktunya buat beli jajan, buat beli makanan, minuman, terus mau sholat di musolanya di Cipende juga bisa. Cuman kalau pas Lodaya ini waktu subuhnya belum masuk pas sampai sini tadi. Jadi kalau misalkan mau sholat kayaknya nggak cukup karena kita udah nyampe sini sebelum subuh. Bentar lagi kayak udah mau berangkat. Nah kalau keretanya mau berangkat pasti diumumin ninu-ninu, sama biasanya ada petugas yang nyemprit-nyemprit ngecek teman-teman. Jadi nggak usah takut ketinggalan kalau pas lagi jajan atau sholat. Saya berangkat lagi dari stasiun Cipende. Kalian tahu nggak, ternyata 136 tahun yang lalu, jalur kereta ke arah timur Bandung itu dianggap mustahil dibangun karena sulitnya melakukan pembangunan dengan menaklukkan medan alam di bumi Priangan Timur. Konturnya berbukit-bukit, bahkan ada bukit batu yang sulit ditembus. Meski proyek ini dianggap nyaris mustahil pada masanya, namun sekarang relnya tetap terbentang di tanah Priangan dan bisa dipakai dilalui kereta sampai sekarang ini, menghubungkan kota Bandung dengan kota-kota yang ada di timur kota Bandung. Dan pemandangan alam di jalur kereta lintas ini tuh emang nggak ada duanya sih, bagus banget. Cuma kalau naik kereta malam kayak gini ya nggak kelihatan apa-apa sih.
Setelah kurang lebih 8 jam perjalanan dari Solo ke Bandung, naik kereta api Lodaya Malam tambahan, kesimpulannya adalah kereta ini menurut saya recommended banget sih. Jadwalnya lebih malam dari Lodaya reguler, dan tibanya di Bandung tuh udah sekitar jam 6 pagi, jadi udah nggak gelap, udah mulai terang. Nggak terlalu pagi kayak kereta Lodaya Malam yang reguler, nyampe Bandungnya masih sekitar jam 3 pagi. Dengan membayarkan tarif sekitar 270.000, naik kereta api Lodaya tambahan, kita bakal dapat armada kereta New Generation kelas ekonomi yang sama persis kayak kereta regulernya. Spek rata kanan, kasta tertinggi armada kereta ekonomi di Indonesia saat ini. Kursinya searah laju kereta semua, sandaran kursinya bisa direbahin, toiletnya luas dan bersih, pintu-pintunya otomatis, dan mode malamnya beneran gelap, jadi nggak cuma lampu dimmer aja. Coba aja sih kalau kereta Lodaya tambahan ini bisa jalan juga pas weekend gitu ya. Kayaknya juga bakal laku keras ini. Dan bakal jadi primadona terbaru di rute Solo Jogja ke Bandung atau sebaliknya. Karena statusnya kereta tambahan yang jalan musiman dan pakai armada kereta yang seadanya, jadi saya juga nggak menjamin nanti kalau kereta ini jalan lagi bakal dapat armada kereta New Generation kayak gini. Oh ya, dan bonusnya kalau kalian naik kereta api Lodaya tambahan ini, kita masih bisa lihat pemandangan pegunungan pagi hari yang nyegerik mata. Kita tiba di stasiun Kiara Condong. Jadi untuk di kota Bandung ini, kereta api Lodaya pemberhentiannya ada 2. Ada di stasiun Kiara Condong dan di stasiun Bandung sebagai tujuan akhirnya teman-teman. Jadi kalau mau turun di Kiara Condong pun juga bisa, dan penumpang yang turun di sini juga banyak banget ternyata. Atau dari arah sebaliknya, atau kalau misalnya dari Bandung ke arah Jogja atau Solo, teman-teman juga bisa naik kereta api Lodaya ini dari stasiun Kiara Condong, baik yang Lodaya reguler maupun yang Lodaya tambahan ya. Kayak yang di sini melintas langsung cuma Argo Wilis sama Turaga ya. Selain itu berhenti semua kereta dari Bandung pun. Berhenti cuma sebentar, langsung mau berangkat lagi ya. Dingin banget di sini. Di dalam dingin, di luar juga dingin. Lagi mendung soalnya. Sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Bandung. Persiapkan dan periksa kendaraan Anda. Tetaplah berada di tempat sampai kereta datang Jakarta. Alhamdulillah kita tiba di tujuan akhir di Bandung teman-teman. Banyak banget yang turun di sini ternyata. Paling banyak turunnya di Bandung. Di sebelah sini ada rangkaian kereta New Generation juga ekonomi. Kalau ini Lodaya reguler, Lodaya tambahan sampai Bandung pagi, yang malam dari Solo jam setengah 9, jam setengah 10 malam sampai sini jam 5.50. Ini Lodaya pagi. Yang semalam jadi Lodaya malam juga sebenarnya. Dari Solo itu berangkatnya jam 19.10 sampai sini pagi jam 3-an. Nah ini balik lagi teman-teman, jadi Lodaya pagi dari Bandung ke arah Solo. Jadi keretanya rangkaiannya tektok bolak-balik. Dan ini Lodaya tambahan nanti bakal balik lagi jadi Lodaya tambahan yang pagi sekitar jam berapa ya? Jam 9 atau jam 8 gitu. Di belakangnya Lodaya yang reguler pokoknya. Oke teman-teman, itu tadi perjalanan naik kereta api Lodaya tambahan ya. Lodaya malam plus Lodaya tambahan malam dari Solo menuju ke Bandung dengan rangkaian kereta spek rata kanan kereta New Generation kelas ekonomi. Durasi waktu perjalanannya juga lumayan cepat, hampir mirip dengan Lodaya reguler, cuman emang lebih cepat yang Lodaya regulernya. Dan ini saya tiba di Bandung, udah disambut sama hujan gerimis. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Semoga videonya bermanfaat dan menghibur. Saya pamit dari kota Bandung, nantikan video trip selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.